Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, mari kita berbicara tentang harta kekayaan yang sementara dan kemiskinan pula yang sementara. Kekayaan akan bermanfaat bila orang kaya tersebut menyumbangkan, mengalirkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sekitar lingkungannya maupun di luar daripada lingkungannya tersebut, yaitu membantu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang-orang miskin, orang-orang anak-anak yatim, orang-orang yatim. Nah, di sekitarnya maupun di sekitar di luar dari lingkungannya, memperbaiki imannya, beribadah kepada Allah, mengerjakan 5 waktunya. Kalau bagi yang mampu 5 waktu, yang masih belum mampu cukup hanya 2 waktu, 3 waktu, 4 waktu, walaupun masih bolong-bolong, yang penting Anda sholat. Tapi jika Anda sudah tua, usahakan untuk sholat sampai 5 waktu. Karena kita yang namanya ajal tidak ada yang tahu. Hidup ini besok entah bagaimana, besoknya lagi entah bagaimana. Apakah masih umurnya itu masih ada panjang di dunia atau tinggal sedikit. Nah, bagi yang berharta juga jangan lupa memberikan hartanya kepada orang-orang miskin, fakir-fakir miskin yang memerlukan bantuan Anda, yang memerlukan uluran tangan Anda. Bantulah mereka dengan uluran tangan Anda. Bantulah mereka dengan uluran tangan Anda. Jangan Anda menumpuk-numpuk harta. Jangan Anda menumpuk-numpuk harta. Walaupun harta Anda bertambah, kalau tidak digunakan di jalan kebaikan, itu hartanya akan menjadi ular. Harta Anda akan menjadi ular yang akan memangsa Anda sendiri. Karena kebatilan Anda, kekikiran Anda, kekikiran Anda tidak mau berbagi kepada orang-orang miskin. Selalu menumpuk-numpuk harta, mengurus bisnis, mengurus jabatan, mengurus pangkat jabatan. Tidak memperhatikan orang-orang miskin, tidak menoleh kepada orang-orang yang tidak mampu, tidak menoleh kepada orang-orang yang tidak mampu, yang kurang mampu, yaitu orang-orang miskin yang ada di sekitar Anda. Malah Anda menumpuk-numpuk harta, memperlihat-lihat harta, Anda ria, Anda memperlihat-lihatkan harta Anda, mempamer-pamerkan uang Anda di depan orang tersebut, memamerkan mobil Anda, rumah Anda, mengajak orang itu untuk melihat-lihat rumah Anda, dan mengajak mereka itu datang ke rumah Anda untuk mereka melihat rumah Anda yang begitu besar, yang begitu mewah, dan mobil Anda seperti Fortuner, Alphard, Pajero,
seperti mobil yang lain bermerek. Itu juga jadi harta yang akan memakan Anda apabila Anda tidak menggunakannya di jalan kebaikan, seperti hari Jumat. Itu ada namanya sedekah. Sedekahkanlah sebagian harta Anda untuk membantu orang miskin. Dan juga apabila terdapat anak yatim, berikanlah rezeki Anda, sisipkanlah rezeki Anda untuk mereka dan juga orang-orang miskin, orang-orang di sekitar Anda. Jadi harta itulah yang akan menolong Anda apabila Anda punya air mata, punya rasa kasihan, punya rasa haru, punya rasa iba, menolong, membantu, meringankan beban orang-orang miskin. Harta tak akan bertambah dan tidak akan kemana-mana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan harta yang berlebih-lebihan kepada Anda apabila Anda berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan besar, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas memberi tanpa pamberi, tanpa mengharap imbalan, semata-mata untuk membantu orang-orang susah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan Anda pahala yang berlebih-lebihan. Anda memberikan uang kepada mereka 50.000, 100.000, itu tidak ternilai di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan memberikan Anda rezeki yang berlebih-lebihan. Itu rezeki itu yang Anda berikan kepada orang-orang miskin 100.000 hanya bernilai di mata manusia 100.000, 50.000, nilainya itu hanya di mata manusia, tetapi di mata Allah tidak ternilai. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kaya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan Anda rezeki yang berlebih-lebihan. Karena kelebihan Anda memberikan rezeki kepada orang-orang miskin, kaum duafa, Allah nilai dengan amalan Anda. Anda nilai dengan kebaikan Anda. Seperti begini. Anda mengerjakan, contoh Anda mengerjakan sholat. Anda mengerjakan sholat 5 waktu, itu jaminan itu Allah sudah jaminkan Anda berpahala. Jaminan itu pasti ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sudah jamin Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh begini, seperti Anda sholat sunat. Sholat sunat itu hanya seperti ban yang ditempel. Nah, seperti ban, kalau ada yang bocor, bolong-bolong sholat Anda, dan maka yang membantu Anda itu adalah sholat sunnah. Sholat sunat itu sendiri, sholat sunnah itu sendiri yang akan membantu Anda sholat sunnah itu. Nah, sholat sunnah itu yang akan membantu Anda, menolong Anda dari masalah duniawi, masalah keduniaan ini. Karena begini, apabila Anda berada di rumah ini dikategorikan seperti surga, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila Anda keluar dari rumah, sudah berbagai macam tampilan di luar rumah Anda lihat, bisa Anda rasakan, bisa kalian rasakan di sekitar kalian. Di luar rumah ada yang pakai rok mini, ada yang pahanya cuma rok mini sampai pahanya, rok mini itu. Ada yang pakai celana ketat, ada yang memakai celana ketat. Nah, itu kan semacam, kalau menurut saya ini, itu kan
semacam bagaikan neraka. Seumpama itu di luar bumi itu bagaikan neraka karena bagaikan tempat setan, kumpulannya setan. Karena seperti di pasar. Pasar itu seperti tempatnya setan berpijak. Nah, bagi yang tidak kuat imannya akan terlena oleh tempat pasar. Ada yang memakai rukmini, matanya bisa jelalatan melihat ke arah perempuan itu. Seumpama ada perempuan, matanya jelalatan melihat perempuan itu memakai rukmini. Termasuk dosa keduanya, dosa perempuan, dosa laki-laki. Seperti perempuan juga memakai baju kensi, ya, auratnya kelihatan, gunung duanya, ya kan? Nah, itu termasuk dosa. Memandang itu adalah dosa. Makanya dari itu, kalau Anda ingin selamat dunia dan akhirat, jangan melihat itu, tundukkan kepala Anda, tunduk ke bawah, jangan melihat, lihatlah yang baik-baik, contoh yang baik-baik seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti begini, di rumah, contoh di rumah ini kebaikan itu ada, ya, ada Al-Quran, ada sajadah, ada pokoknya yang baik-baik lah. Seperti ada sajadah, ada Al-Quran, ada buku hadis. Dan itu dikategorikan seperti di masjid. Kenapa? Karena di masjid juga ada namanya Al-Quran, ada namanya buku hadis, ada namanya sajadah, ada namanya topi kopiah. Nah, itu dikategorikan itu seperti surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu adalah masjid, itu adalah rumahnya Allah, seperti rumah dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita tempati. Iktikaf, tidur, biasa tidur di masjid. Orang yang tidur di masjid itu termasuk orang juga yang berpahala. Seperti contoh, Anda tidur di masjid, begitu tiba waktu sholat, waktu azan, Anda pergi berwudu di masjid. Iya kan? Berwudu di masjid, baru Anda mengerjakan sholat berjamaah secara bersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar masjid itu. Nah, Anda saling mengenal, yang tidak mengenal satu sama lain akhirnya mengenal satu sama lain. Nah, begitulah perjalanan hidup ini. Nah, Anda bisa senang-senang di dunia, makan-makan enak, makanlah seenak-enaknya. Anda mau hibur-hiburan, terserah, mau pergi kafe, mau pergi berpesta-pesta, silakan. Tapi ingat, dunia ini hanyalah tempat persinggahan, hanyalah tempat yang akan dilalui untuk menuju ke alam kubur, ke alam akhirat. Ingatlah, manusia itu tidak ada yang kekal abadi. Anda punya mobil, punya rumah, punya motor yang bagus. Tapi kalau Anda tidak berjalan, tidak menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Anda juga merugi. Karena harta bisa menjadi ular. Seperti Al-Iqra, ular itu menjadi Al-Iqra. Artinya itu ular itu besar, sangat besar. Di dalam kubur, ular itu akan bertanya kepada Anda, hartamu kau gunakan untuk apa? Masa mudamu untuk apa? Masa tuamu untuk apa? Sudahkah engkau memperbaiki hubunganmu kepada Allah? Sudahkah engkau memperbaiki hubunganmu kepada sesamamu manusia? Baikkah engkau kepada sesamamu manusia? Sudahkah engkau memperbaiki hubunganmu kepada sesama manusia? Apa saja yang selama ini kamu kerjakan di dunia? Berbuat baikkah engkau kepada manusia? Allah berfirman dalam ayatnya,
Allah berfirman dalam ayatnya, adakah hablum minan nasmu kepada sesamamu manusia? Tidakkah engkau menghinanya? Tidakkah engkau mengolok-oloknya? Amalan apa yang kamu kerjakan di dunia? Dalam hadis sudah Allah mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalanmu itu tergantung dari niatmu. Nah, maka ular itu akan bertanya kepadamu, apa saja yang engkau lakukan di dunia? Sudahkah engkau menolong, membantu sesamamu manusia yang tidak mampu, kurang mampu, yang fakir, miskin? Kalau Anda tidak bisa menjawabnya, maka palu-palu tersedia di kepala Anda. Palu-palu tersedia di kepala Anda. Kalau Anda lulus dari ujian, itu berarti Anda selamat. Anda bisa mampu menjawabnya, berarti Anda yang termasuk orang yang selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Jadi kalau dipikir secara logika maupun di luar logika, kita ini, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang. Saling menyayangi. Bila jauh saling merindukan, bila dekat saling menyayangi. Bergaul dan berbaur sesama siapa saja yang beragama mayoritas muslim maupun yang non muslim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'buduni, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah dan mengasihi sesamanya manusia. Mengasihi sesamanya manusia, berbuat kebaikan. Ada kejelekannya manusia 99%, tetapi satu di antaranya ada kebaikannya, maka dia juga termasuk orang yang selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala saja Maha Penyayang, Maha Rahman. Kenapa manusia itu tidak rahman? Kenapa manusia itu tidak rahman seperti Allah Subhanahu wa taala yang rahman? Kenapa manusia itu tidak menyayangi sesamanya manusia? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala saja menyayangi makhluknya. Seperti Allah menyayangi manusia, Allah menyayangi jin, Allah menyayangi makhluk-makhluknya seperti binatang-binatangnya. Allah menyayanginya seperti kucing dan binatang-binatang yang lain. Allah yang mengatur dunia, Allah yang mengatur akhirat, Allah yang mengatur dunia, Allah yang mengatur surga. Kalau Anda ingin selamat dunia dan akhirat, maka perbaikilah iman Anda. Karena kampung kita bukanlah di dunia, melainkan kampung kita adalah di akhirat. Memperbaiki akhlak, memperbaiki iman, supaya kita ini tergolong orang yang selamat dunia dan akhirat. Dan insya Allah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita ini tidak memperoleh hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari asapnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apa yang saya sampaikan ini yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kekurangannya datangnya dari saya sebagaimana manusia biasa, dan saya mohon ampun apabila ada salah. Astagfirullahaladzim. Dan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.